Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri yang kali ini merupakan cerita tentang kisah yang berjudul Pesugihan Tuyul, yang kali ini memasuki part yang kedua yang sekaligus menjadi part terakhir dari keseluruhan alur ceritanya ya teman-teman. Yuk, daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran bagaimana sih akhir cerita dari keseluruhan ceritanya, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Namun sebelum itu saya mengingatkan kembali bahwa semua nama sudah disamarkan karena itu merupakan privasi dan untuk keamanan bersama juga. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Pada kala itu kan Yudarmi, perempuan bertubuh kempal, salah satu warga yang bersifat sentimen, merasa panas saat melihat penampilan baru dan gulungan uang dari dompetnya si Karti ini. "Jangan sombong kamu sekarang kaya pasti pelihara tuyul kan?" ucapnya dengan nyinyir. Wajah Karti memerah. Dia ingin sekali memuntir bibir Yudarmi yang berbicara ataupun bicaranya itu terlalu maju. Namun dia berusaha menahan diri, tangannya mengepal menahan amarah. Kemudian Karti mengambil napas panjang untuk meredakan sesak di dadanya. Sebisa mungkin dia tersenyum. "Ini tanda tak mampu loh Yudarmi," kata Karti dengan suara yang sengaja ia lembutkan. Yudarmi sih memang kaya tapi nggak pintar merawat tubuh, makanya suami jadi lirik sana sini. Karti sengaja memanas-manasi musuhnya dengan isu yang sudah menjadi rahasia umum. Dasar perempuan final," umpat Yudarmi. Dia berusaha maju menanggapi Karti. Untungnya ibu-ibu sigap melerainya. Mereka memegangi tubuh kempal Yudarmi yang terus memberontak. "Lepaskan saya." Yudarmi sebagai pemilik warung terlihat sangat panik. Cepat-cepat dia memberikan kembalian bayaran hutang Karti. "Sudah sana pulang Kar," suruh Yudarmi. Karti menerima uang itu dan melenggang pulang. "Awas ya kamu, berani menggoda suamiku, tahu sendiri akibatnya," teriak Yudarmi dengan mata merah. Karti menoleh dengan tersenyum dan melambaikan tangan. Dia seperti sengaja meledek Yudarmi yang sudah kehilangan kontrol dirinya. Bulan demi bulan terus berganti. Banyak yang sudah berubah pada keluarga Rusno. Rumah yang sudah direhab menjadi lebih layak lagi untuk ditinggalinya. Lauk pauk enak yang selalu tersaji di meja makan, sepeda motor yang bisa mengantar mereka kemana saja ketika ingin pergi. Yang paling menonjol adalah penampilan Karti. Gawai atau handphone yang hampir tidak pernah lepas dari tangannya menjadikan pergaulan dan wawasannya bertambah luas. Dari hasil tanya-tanya pada Mbah Google, dia belajar lifestyle. Tak heran, kini rambut hitamnya tergerai menjadi lurus setelah di rebonding. Wajahnya menjadi lebih celing setelah rajin facial di salon kecantikan. Apalagi dengan day cream dan juga night creamnya yang selalu dia gunakan. Padu padan pakaian yang membuatnya terlihat semakin sedap dipandang. Tidak lupa Karti juga mengikuti kursus personal development secara online sehingga attitude-nya semakin bagus. Tingkah laku dan gerak-geriknya semakin anggun seperti wanita-wanita ningrat. "Mau kemana Yudimah? Silakan mampir," sapa Karti melihat Yudimah yang berjalan di depan rumah Karti dengan tergesa. Mau manggil dukun, wong ayu, Suci mau lahiran," jawab Yudimah menyebut nama menantunya yang sedang hamil besar. "Mari saya duluan. Monggo yuk. Semoga lahirannya lancar ya, ibu dan bayinya selamat." Karti kembali asik dengan gawainya. Dari dalam rumah, Rusno datang menuntun sepeda putri tunggal mereka. "Bu, ayo difoto dong. Sudah mandi nih, sudah cantik," panggil Ayu yang sudah duduk di atas sadelnya. Karti menatap gadis kecilnya yang memakai baju warna pink. Warna favoritnya sejak kecil. Rambutnya dikuncir dua dengan pita warna senada. "Siap ya, ayo senyum,"
Karti memberikan aba-aba saat membidikan kamera memotret putrinya. Rusno duduk di samping Karti. Mereka berpandangan dan tersenyum bahagia. Tak beberapa lama Karti memberikan ponselnya pada sang suami, sementara dia sendiri bangkit dan masuk rumah. Tidak beberapa lama dia kembali ke halaman membawa 3 cangkir teh manis dan pisang goreng yang sudah agak dingin. Mereka bercengkrama sambil memperhatikan Ayu yang sedang bermain sepeda. Dari kejauhan sosok bocah gundul berlari-lari sambil mengipas-ngipaskan uang yang berhasil dicurinya dengan perasaan bangga. Namun sayang sang majikan hanya menatapnya sekilas saja. Mereka kembali asik memperhatikan anak mereka. Si tuyul berjalan gontai. Dia berdiri mematung di pintu rumah. Dipandangnya putri sang majikan dengan tatapan tidak suka. Diperhatikan lagi Karti dan Rusno yang sedang tersenyum. Hati tuyul panas, dia merasa diabaikan. Sesaat kemudian bibir yang tadinya mengerucut itu menyungkingkan senyum. Tiba-tiba tuyul itu melesat berlari dengan cepat mendekati sepeda Ayu dan mendorongnya dengan keras hingga Ayu dan sepedanya itu terjungkal. Rusno dan juga Karti sangat terkejut. "Awas kamu ya!" Karti memarahi si tuyul dengan mata melotot. Dia sangat marah. Rusno langsung berlari menolong Ayu. "Ibu, bapak, Ayu sakit." Ayu merintih sambil menunjukkan siku dan lututnya yang berdarah. Rusno segera membawa Ayu ke dalam rumah sementara Karti masih ngomel-ngomel saat meninggalkan tuyul yang menyimak ucapan Karti dengan wajah tertunduk. Malam harinya Karti enggan menyusui tuyul. Dia memilih menemani Ayu di kamarnya. Apalagi badan Ayu panas sekali, Karti mengompres dahi dan juga memijat kaki putrinya. Tanpa sepengetahuan Karti, tuyul mengintip dari lubang kunci. Dia tertunduk lesu. Dia merasa cemburu karena sang majikan lebih menyayangi Ayu daripada dirinya. Dia terduduk di balik tembok di samping pintu kamar Ayu. Rusno belum juga kembali membeli paracetamol dari apotek. Tiba-tiba Ayu muntah-muntah. Semua pakaiannya basah. Setelah melepaskan pakaian Ayu dan juga menutupinya dengan sarung, Karti pergi ke belakang hendak mengambil air untuk menjaga putrinya. Namun saat kembali ke kamar, dia sangat terkejut melihat si tuyul sudah duduk di atas perut Ayu dengan kedua tangan mencekik lehernya. Dengan sisa tenaga, Ayu hanya bisa meronta lemah. "Tolong, tolong!" teriak Karti panik. Baskom yang dibawanya terjatuh begitu saja dan airnya tumpah menggenangi lantai kamar Ayu. Bocah gundul itu entah mendapat kekuatan dari mana. Tiba-tiba dia menjadi sangat beringas. Karti mencoba menarik tangan tuyul itu agar terlepas, namun cengkramannya justru semakin erat. "Lepaskan, lepaskan!" Bentakan Karti sama sekali tidak dihiraukan oleh si tuyul itu. Ayu semakin kehabisan napas. Dia sempat menggelepar sebentar, kemudian tidak lagi bergerak. Karti panik menyadari musuhnya sudah tidak bernyawa. Si tuyul pun segera melepaskan cengkramannya. Dia meloncat dan menari di atas kasur. "Ayu, Ayu!" Karti mengguncang-guncangkan tubuh putri semata wayangnya. Jarinya ia dekatkan pada lubang hidung, namun tidak ada tanda-tanda hembusan napas di sana. Ibu jarinya meraba pergelangan tangan putrinya, namun nadi itu tidak lagi berdenyut seperti biasanya. Hati Karti seperti tersayat. Ada perih yang tidak bisa diungkapkan dengan kata-kata. Dipeluknya tubuh sang putri yang tidak lagi bernyawa. Diciuminya wajah dan juga kepalanya. Satu persatu bulir-bulir bening menetes. Perlahan Ishak mulai terdengar lirih namun begitu menyayat. "Ayo bangun, Duk. Maafkan, Bu. Maafkan Ibu. Ibu sayang sama kamu." Berulang-ulang kata yang sama diucapkan, berharap ada keajaiban sang putri tiba-tiba hidup kembali. Retina Karti kabur oleh air mata, namun dia masih menangkap bayangan kaki yang meloncat-loncat tidak jauh darinya. Dengan gusar, dihapusnya air bening yang menghalangi penglihatannya itu. Dia bangkit dan juga meradang, matanya merah menatap tajam pada bocah gundul yang masih meloncat dan tertawa gembira.
Telunjuk Karti menuding tepat ke arah tuyul dan berkata, "Puas. Sudah puas kamu bunuh anakku, dasar setan. Pergi sana. Tidak sudi aku merawat dan juga mengasuhmu lagi, dasar laknat." Tuyul itu sangat terkejut mendengar hadikan Karti. Dia tertegun, matanya nanar memandang wajah sang majikan yang merah karena amarah. Akhirnya dia berjalan pelan meninggalkan kamar Ayu. Dengan mata tidak lepas menatap sedih pada perempuan yang selama ini menyusuinya, bocah gundul itu meringkuk di kamarnya sendirian. Setelah bermain-main akhirnya dia terlelap, sementara rumah sang majikan sudah mulai banyak didatangi tamu. Mereka merawat jenazah dan mempersiapkan pemakaman anak perempuan yang masih duduk di kelas 4 SD itu. Para pelayat datang silih berganti. Karti dan juga Rusno sibuk menemui para tamu. Tuyul semakin merasakan diabaikan, apalagi Karti seolah tenggelam dalam kesedihannya. Tuyul itu berjalan melewati beberapa tamu. Dia berdiri dengan menyandarkan pipi pada tembok di dekat pintu. Wajahnya memelas. Karti mengetahui, namun dia khawatir jika di antara para tamu ada yang bisa merasakan kehadiran makhluk astral. Karti tidak mungkin menghardik dengan kata-kata, sehingga dia hanya menatap tajam ke arahnya. Tatapan yang sangat menusuk karena diselimuti oleh rasa dendam. Tuyul itu pun dapat merasakan kebencian sang ibu asuh. Dia masuk ke dalam kamarnya. Dengan jengkel dia lemparkan semua mainan yang disediakan untuknya. Namun esok harinya Rusno tersadar bahwa ia harus memperlakukan tuyul itu seperti anaknya sendiri yang tidak boleh membentaknya. Alhasil Karti pun berusaha untuk merawat tuyul itu sebaik-baiknya dan melupakan kejadian tentang kematian anaknya. Hari demi hari ia menjalani dengan mengharapkan bantuan tuyul tersebut. Lembar demi lembar uang didapatkan hingga membuat mereka menjadi salah satu orang kaya di desanya. Kini rumahnya diperbesar dan hingga Rusno membuka usaha kain yang sangat ramai pembeli. Namun di mata warga, setiap kekayaan yang sepasang suami istri itu dapatkan dianggap tidak wajar. Apalagi kini Karti dinilai sombong dan penyendiri, tidak mau berbaur dengan warga. Pernah suatu ketika saat pertama kali Karti dan Rusno mengadakan syukuran di rumahnya, Pak Ustadz yang mengisi acara malah memberikan wejangan dengan tema rezeki yang halal dan selalu meyakinkan jangan sekali-kali bersekutu dengan setan apapun itu bentuknya. Dari sana warga tambah percaya jika Karti dan Rusno mendapat semua kekayaan dengan ilmu hitam. Ditambah lagi ketika salah satu tetangga tidak diizinkan untuk masuk ke dalam ruangan di belakang rumahnya dengan alasan ruangan itu banyak debu. Mereka juga meyakini banyaknya keluhan di kampung terkait uang yang hilang dan sosok anak kecil yang sering dilihat berlari ke arah rumah Karti menjadi penyebabnya. Hingga suatu hari ada kejadian yang membuat Karti dan Rusno malu setengah mati. Saat itu seorang warga di kampung berhasil menangkap tuyul yang sudah membuat resah. Mereka pun mencoba untuk meletakkan tuyul tersebut di atas lilin yang menyala. Tidak lama sejak kejadian itu, tiba-tiba saja Rusno dan Karti datang dengan tergesa-gesa, memohon maaf dan berkata jika tubuhnya panas semua seperti terbakar. Dari sana warga mengetahui jika mereka berdua lah dalang dibalik pencurian uang tersebut. Dari kejadian itu, Karti dan Rusno menjadi was-was akan harta yang dimilikinya akan habis karena sang tuyul sudah tidak beroperasi lagi. Setelah berdiskusi panjang lebar pada malam itu, sepasang suami istri itu pun memutuskan untuk pindah keluar dari desa itu dan memulai lagi pesugihan tuyul itu di kota orang. "Udah semua, Bu?" "Udah, Pak. Gak usah bawa banyak-banyak, Mbak. Nanti kita beli yang baru aja." Rusno yang mendengar jawaban dari istrinya pun hanya mengangguk mengiyakan. Tepat pukul 7 pagi keduanya berboyong ke salah satu kota yang jauh dari perkampungan itu, di pinggiran Jakarta Timur. Rusno mampu membeli rumah, mobil, hingga memiliki beragam koleksi barang mewah. Suatu hari Rusno beroperasi di kedai bakso yang ramai pengunjung karena terkenal dengan rasanya yang enak. Ada salah satu wartawan yang bernama si Tommy. Ia sedang asiknya menikmati bakso di lidahnya. Pandangan matanya terhenti pada Rusno yang duduk di meja paling pinggir.
Rusno, seorang pria tua yang tidak makan bakso, ia hanya duduk di sana sambil menghisap kretek. Insting wartawan Tommy langsung bergejolak. Ada sesuatu dengan pria tersebut. Meskipun demikian, Tommy tidak langsung kerasa kerusuh. Dengan santai ia menghabiskan baksonya sembari melihat lagi, siapa tahu ada sesuatu yang janggal. Astagfirullah, tuyul, ibunya dalam hati. Sontak seketika Tommy pura-pura tidak tahu akan kehadiran makhluk itu. Namun di benaknya ia kasihan dengan pedagang bakso yang uangnya dengan mudah dicuri oleh tuyul tersebut. Setelah menunggu sekitar 15 menit, seorang pria tua yang tidak lain adalah Rusno beranjak pergi dari kedai bakso itu bersama dengan tuyulnya. Lantas Tommy pun berbicara serius dengan pemilik kedai bakso itu kalau uangnya pasti berkurang akibat dicuri tuyul. Awalnya tidak percaya, namun Tommy gigih menyuruh pedagang itu untuk menghitung pendapatannya. Tidak butuh waktu yang lama, apa yang dibicarakan Tommy ini benar. Pak Parno, sang pemilik kedai itu marah besar. Uangnya berkurang banyak, ia tidak terima dengan pencurian uang itu. Pak Parno sendiri adalah tetangga Rusno yang hanya berjarak 4 rumah. Dengan langkah tergesa-gesa, Pak Parno mendatangi rumah Rusno. "Woi, Rusno, keluar kamu. Tuyulmu itu mengambil uangku kan?" Sementara di dalam rumah besar itu, Rusno dan juga Karti sedang berada di ruangan khusus untuk melakukan ritual karena usai beroperasi. Pak Parno yang menggedor-gedor pintu itu pun tidak dihiraukannya. Sampai singkat ceritanya, 1 tahun hidup di kota orang, Karti mengandung anak kedua. Di kehamilannya ini, Karti sangat senang sekali, ya karena ia akan mempunyai anak kembar. Rusno pun sama. Ia sangat perhatian kepada istrinya. Apapun yang Karti inginkan, dengan segera Rusno memberikan. 1 bulan, 2 bulan, sampai 7 bulan, perhatian Rusno diberikan penuh kepada Karti sampai tuyul peliharaannya diacuhkan. Karti pun sudah tidak lagi menyusui tuyul itu. Saat malam hari, sepasang suami istri itu sedang duduk bersantai di depan televisi. Seperti anak kecil pada umumnya, tuyul itu pun mendekat dan ingin duduk di pangkuan ibunya. Namun dengan kasarnya Karti mendorong tubuh tuyul itu dengan kasar. "Mau apa sih kamu? Aku ini bukan ibumu. Enggak usah dekat-dekat, pergi sana." Sang tuyul yang mendapat bentakan lagi itu pun langsung berlari ke kamar mengurung diri. Sementara Rusno yang melihat kejadian itu sama sekali tidak menghiraukannya. Keesokan harinya bocah kundul itu pergi, namun sampai malam dia tidak juga kembali. Rusno dan juga Karti menunggu si tuyul pulang. Mereka duduk di teras depan. Malam semakin larut. Purnama bersinar sempurna, namun Rusno tidak bisa menikmati keindahannya. Hatinya benar-benar resah. Berkali-kali dia berjalan mondar-mandir sambil sesekali menoleh ke gang menuju rumahnya. Sementara sejak beberapa hari sebelumnya, keresahan dan kemarahan warga sudah memuncak karena uang mereka berkali-kali hilang. "Kalau sampai aku temukan pemilik tuyul itu, rasanya pingin ku tonjok," kata Kang Ijo saat bertamu ke rumah Dani yang baru pulang kampung. Gigi lelaki itu gemeretak. Tubuh tegapnya yang bertato meninju meja kayu hingga berbunyi. Kentara sekali kegusaran lelaki setengah preman itu. "Sabar Kang," ucap Dani terkekeh melihat reaksi Kang Panji. "Sabar gimana? Cari uang susah-susah kok, malah dicuri tuyul seenaknya gitu." "Tapi ya kita nggak boleh asal tuduh kan? Lah ya pasti nggak meleset. Lihat saja Rusno, dia itu pendatang, tapi dia bisa kaya mendadak dari mana coba kalau bukan pesugihan?" kata Kang Panji berapi-api. "Tenang Kang, tenang. Ini Mas Galih, dia lumayan paham dunia supranatural," kata Dani sambil menepuk lengan tamunya. "Mudah-mudahan Mas Galih bisa bantu," kata Panji melirik laki-laki yang duduk di sebelah Dani. Lelaki yang sejak tadi diam hanya menikmati secangkir kopi luwak dan berkali-kali menghisap rokok filternya. Dari penampilannya sama sekali tidak tampak sosok paranormal. Wajah klimis, kaos motif garis-garis dan celana jeans. Mungkin dukun sekarang memang parlente. Batin Kang Panji seperti itu. Melihat dirinya sedang diamati, laki-laki itu menatap dan tersenyum ramah pada Kang Panji, membuat Kang Panji menjadi gugup karenanya.
"Apa ada yang bisa saya bantu?" tanya laki-laki yang diperkenalkan Dani dengan sebutan Mas Gali. Kang Panji menggaruk-garuk kepalanya yang tidak gatal. Dia sedang berpikir hukuman yang pantas untuk seorang pencuri. "Cukup ditangkap, lalu dibuang saja ya, biar desa kalian aman." Percakapan selanjutnya Mas Gali menunjukkan cara untuk mengecoh si tuyul. Kang Panji kemudian memberitahu beberapa warga yang sering kehilangan uang untuk melaksanakannya, terutama Pak Parno. Bocah gundul itu tidak menyadari hari sudah gelap. Dia masih asik bermain di pojok rumah Juragan Pardi. Beberapa kali dia tertawa cekikikan saat jari telunjuknya menekan punggung Yuyu yang kulitnya keras itu. Setelah bosan, dia mencoba menghitung berapa jumlah butir kacang hijau yang disebar di sebelahnya. Hitungannya berkali-kali diulang karena dia tidak mampu menghitung sampai hitungan ke-10. Namun dia asik anak kecil, ya yang seperti anak kecil yang sedang memainkan kelereng. Sementara di rumahnya di ujung desa, Rusno nampak semakin gelisah. "Aku akan pergi mencarinya," pamit Rusno pada sang istri. "Jangan, Kang. Nanti dia juga kembali kok." Karti mencegahnya dengan menarik tangan Rusno. "Kita masuk saja, di sini bisa menimbulkan kecurigaan." Karti yang sejak tadi duduk berdiam melarang Rusno keluar rumah. Hatinya pun sebenarnya resah. Firasatnya mengatakan sesuatu yang buruk akan terjadi, tapi entah itu apa. Akhirnya Rusno dan juga Karti masuk ke dalam rumah. Sementara di pojokan rumah Juragan Pardi, cekikikan si tuyul masih terdengar. Istri Kang Pardi yang penasaran ada anak kecil bermain di rumahnya pun keluar akhirnya. Ya, dia terkejut saat melihat seorang bocah gundul tanpa pakaian sedang berjongkok dan bermain di sana. Dia segera ke dalam rumah memberitahu sang suami bahwa jebakannya berhasil, mangsa ada di depan mata. Mereka saling memberi isyarat untuk tidak bersuara. Merasa ada yang memperhatikan, bocah gundul itu menoleh. Dilihatnya dua orang dewasa tengah mengawasinya. Dia segera meletakkan mainannya dan melesat pergi. Jalan si tuyul sangat cepat. Juragan Pardi dan istrinya hampir kewalahan dibuatnya. Namun mereka berusaha membuntuti dari belakang. Cukup lama mereka berjalan, sampai akhirnya makhluk astral itu menghilang menembus dinding rumah Rusno. "Aku akan memberitahu Karti, ada tuyul masuk ke rumahnya. Dia juga harus jaga-jaga, jangan sampai uangnya hilang," kata istri Juragan Pardi yang merasa kasihan pada teman sepermainannya. Namun Juragan Pardi mencegahnya. "Bukan, tuyul itu sudah pulang pada pemiliknya," kata Juragan Pardi yang memberi penjelasan, dan istrinya hanya bisa melongo. Juragan Pardi mengantar istrinya pulang, namun setelahnya dia segera menuju ke rumah Kang Panji. Sekilas dia menceritakan apa yang dialaminya, kemudian Kang Panji pun mengantarnya ke rumah Dani untuk berbicara pada Mas Gali. "Baiklah, kita sudah tahu siapa target kita. Kebetulan ini malam Selasa Kliwon. Nanti saat tengah malam kita bisa beraksi." Juragan Pardi dan Kang Panji segera pulang setelah mendapat penjelasan dari Mas Gali. Di rumah Mas Kusno, tuyul langsung menuju kamarnya. Ternyata Rusno dan Karti sudah menunggunya di sana. Rusno sangat bahagia dipeluk dan diciumnya bocah gundul itu meski pulang tidak membawa uang. Sementara ekspresi Karti datar, dia biasa saja mendapati si tuyul kembali. Rusno segera memandikan bocah gundul itu, kemudian dia makan dan menyisakan 2 suapan di piringnya. Si tuyul itu pun menghabiskan saripati makanan yang diberikan untuknya. Dengan manja, dia menjilati jari jemari Rusno. Setelahnya Rusno mengantarkan si tuyul ke kamarnya. Di sana Karti pun sudah menunggu untuk mengeloninya. Tepat tengah malam, Mas Gali, Dani, Kang Panji, Juragan Pardi dan beberapa warga menuju rumah Rusno. Semua diam, berusaha tidak menimbulkan kegaduhan. Mas Gali sudah berada di depan pintu. Dia mulai mengunyah jahe, bawang putih, jantan, telingu, pengle, hingga halus.
Yuyu dan juga bunga mawar yang diikatkan pada seutas tali mulai digoyang-goyangkan. Mulut Mas Gali berkomat-kamit membaca doa-doa. Beberapa kali dia menyemburkan sesuatu yang dikunyahnya itu tepat di depan pintu masuk rumah Rusno. Beberapa warga yang ikut menahan napas. Dengan perasaan berdebar, mereka menunggu apa yang akan terjadi di depan mata mereka. Waktu sudah menunjukkan dini hari. Udara dingin musim kemarau terasa menusuk tulang. Beberapa dari mereka merapatkan kain sarungnya hingga menutupi leher. Bahkan Juragan Pardi memilih berjongkok agar bisa menarik kain sarungnya hingga menutupi kepala. Semua terdiam sibuk dalam pikiran masing-masing ditemani sebatang rokok yang menyumpal di bibir mereka. Mas Gali masih di posisinya. Lelaki muda bersarung dan berjaket kulit itu berdiri di depan pintu rumah Rusno. Tangan kanan menengadah sementara tangan kirinya terus menggoyang-goyangkan tali yang mengikat Yuyu dan bunga mawar. Setelah ditunggu beberapa saat, tiba-tiba hadir di depan Mas Gali sesosok bocah berkepala gundul dengan menembus pintu. Bocah itu nyaris tanpa busana, hanya memakai popok yang menutupi bagian vital bawah besarnya. Bocah itu masih terlihat linglung, seperti anak kecil yang mengigau dari tidurnya. Mungkin jambi-jambi dan rapalan doa yang dibaca Mas Gali memberikan efek hipnotis padanya. Dengan mudah pemuda berwajah putih itu menangkap dan juga menggenggamnya. Mas Gali segera beranjak dari tempat itu. Dia berjalan sangat cepat, seperti terburu-buru. Warga yang lain penasaran. Mereka membutuhkan Mas Gali dan juga saling tanya hingga menimbulkan suara-suara berbisik seperti dengung tawon. Saat di antara mereka ingin menanyakan langsung pada Mas Gali, Dani segera mencegahnya dengan memberikan syarat. Sehingga mereka pun kembali bungkam. Mereka akhirnya kembali ke rumah Dani. Mas Gali memilih duduk di teras dan diikuti yang lain. Saudara, permasalahan yang kalian hadapi sudah selesai. Semoga tidak ada lagi tuyul yang berkeliaran di desa ini, kata Mas Gali. Terus tuyul itu mau diapakan, Mas? Tanya Juragan Pardi. Nanti akan dimasukkan botol, kemudian dikubur atau dilarung. Wah, cuma begitu, Mas. Komentar Kang Parjo seolah tidak puas. Iya, bukankah yang lebih penting uang kalian sekarang aman? Mas Gali nggak ngalamin sendiri sih. Buat kami para warga yang sering kehilangan uang, rasanya ingin benar membuat si pemilik itu kapok, iya kan? Kata Kang Parjo mencari dukungan. Iya betul, Mas. Bagaimana memberi tanda bahwa dia punya tuyul, itu juga biar jadi pelajaran buat yang lain. Sambung Juragan Pardi mendukung ide Kang Parjo. Mas Gali terlihat berpikir sejenak. Sebenarnya bagaimanapun kita memperlakukan si tuyul, maka si pemilik pun akan merasakan hal yang sama. Kalau kita cubit si tuyul, Rusno juga kesakitan, tanya Dani. Mas Gali mengangguk mengiyakan. Kalau dikelitikin aja, ya juga sananya juga kekelian, Mas. Apa bagaimana? Celetuk salah seorang warga setengah bercanda. Iya, Mas, jawab Mas Gali kembali mengiyakan. Ya sudah, aku punya ide, bisik Kang Panji di telinga Dani. Selanjutnya Kang Panji meminta izin kepada Dani untuk bisa pergi ke dapurnya. Saat Dani menanyakan keperluannya, Kang Panji hanya tersenyum misterius. Ternyata dia mencari wajan dan panci yang bagian wajahnya menghitam. Tanpa ragu dia colek jelaga di bawahnya. Ketika Kang Panji kembali keluar, tuyul itu hampir dimasukkan ke dalam botol. Tunggu Mas Gali, jaga Kang Panji dengan suara keras memecah malam itu. Mas Gali mengurungkan niatnya. Semua menoleh ke sumber suara. Setengah berlari Kang Panji menghampiri Mas Gali. Tanpa menunggu instruksi, dia oleskan jelaga yang ada di jarinya hingga menimbulkan tanda hitam di dahi dan pipi si tuyul. Sudah, Mas, silakan masukkan, ucap Kang Panji tersenyum puas. Mas Gali hampir mengucapkan sesuatu, namun suaranya seperti tercekat. Dia tidak mampu menjaga apa yang dilakukan oleh Kang Panji. Mas Gali kembali berkonsentrasi dan mulutnya komat-kamit merapal doa. Dalam sekejap,
Makhluk itu ataupun makhluk astral itu sudah berhasil dimasukkan ke dalam botol, dan di sana tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi semakin mengecil. Tuyul itu seperti terbangun dari tidur. Dia terkejut berada di tempatnya sekarang. Dia meraba lapisan dinding kaca yang menghalangi dirinya keluar dengan bebas. Sementara beberapa warga membuat ketek bambu. Setelahnya, botol berisi tuyul ditambah dengan 5 macam bunga dan dilarung ke sungai, yaitu ke sungai besar yang berarus deras yang mereka percaya akan bermuara ke pantai selatan. Menjelang subuh, alarm jam beker di kamar Rusno berdering. Dia meraba tubuh Karti yang terlelap di sebelahnya. Dengan mata terpejam, dia mengguncang tubuh istrinya. Jam 4, ucap Rusno. Karti menjawab asal. Karti menggeliat. Dengan malas dia bangkit menuju kamar belakang. Matanya yang masih sepat itu mendadak terbuka. Dilihatnya tempat tidur berspray hijau muda itu kosong. Biasanya si tuyul kan meringkuk di sana. Bergegas Karti kembali ke kamarnya. "Kang, dia tidak ada." Suara Karti terdengar panik. Rusno segera bangun. Dia mengerjap-ngerjapkan matanya. Dia duduk mematung. Kesadarannya belum sepenuhnya utuh. Karti melihat cemong di wajah suaminya. Dia berjalan mendekati Rusno dan mengusap wajah orang yang paling dicintainya itu. "Wah, waktu mau tidur itu kamu tidak mencuci muka ya mas? Kamu lupa untuk cuci muka ya?" tanya Karti sambil tangannya menghapus goresan hitam di dahi Rusno. Namun coretan itu tidak berhasil dihapus. "Kenapa?" tanya Rusno. "Hitam." Mendengar jawaban sang istri, Rusno sedikit terkejut. Dahinya mengernyit. Refleks tangannya menyentuh wajah sang istri. "Wajahmu juga hitam," ucap Rusno dengan suara parau. Karti panik. Dia segera menuju cermin. Diamatinya wajah cantiknya. Ya, terdapat 3 goresan hitam di sana. Sama dengan coretan pada wajah suaminya, Karti terduduk lemas. Dia menyadari sesuatu yang buruk telah terjadi. "Kang, mengapa harus seperti ini?" Karti tiba-tiba menangis. "Naas sekali nasib kita, Kang. Anak meninggal dunia, wajah kita pun menjadi buruk rupa seperti ini." Karti memukul-mukul meja riasnya. Tangisnya semakin terseduh dan terdengar memilukan. Rusno merangkul tubuh istrinya. Dia tidak berucap apapun. Nasi sudah menjadi bubur. Mungkin inilah konsekuensi menyekutukan Sang Pencipta. Tiba-tiba lutut Rusno bergetar. Tubuhnya ambruk tersungkur ke lantai. Dia menangis terguguk. Bukan menangisi putri sematawayangnya, bukan pula menangisi wajahnya. Dalam tangisannya itu dia bersyukur masih diberi kesempatan mengakui kesalahan dan kembali ke jalan Tuhan. Di pasar semua ramai bergosip peristiwa semalam. Pantas sekarang kurus. Kan mimiin tuyul. Mana yang dihisap darahnya lagi, ucap Budar, mengobarkan kembali emosi orang-orang desa. Diam-diam Lia, istri juragan Pardi, menyelinap. Dia pergi meninggalkan kerumunan, berjalan menuju rumah temannya. Beberapa kali dia mengetuk pintu namun tidak juga dibuka. Sampai kemudian terlihat seseorang mengintip dari balik gorden. Melihat yang datang teman istrinya, Rusno membukakan pintu. Diajaknya Lia masuk ke dalam. Dipertemukannya dia dengan Karti yang masih juga menangis. Ditatapnya wajah sang teman persis seperti cerita yang dia dengar. Lia kemudian memeluk teman sepermainannya itu. Ketika ada bahu untuk bersandar, Karti menumpahkan tangisnya di sana. "Pergilah dari desa ini, bangun kehidupan baru di mana tidak ada seorang pun tahu masa lalumu," bisik Lia tepat di telinga kanannya. Diceritakan apa yang dia dengar dari suaminya Juragan Pardi dan apa yang dia dengar dan saksikan di pasar. Semua itu membuat Karti semakin sedih. Namun setelah mempertimbangkan saran temannya pada malam hari dengan membawa barang berharga yang masih tersisa, Karti dan Rusno diam-diam meninggalkan desa dan berpindah lagi untuk memulai hidup baru dari nol tanpa melakukan pesugihan. Sepasang suami istri itu pun mengakui semua perbuatannya itu adalah dosa besar karena ia telah berbuat musyrik dan syirik menyekutukan Allah. Hingga akhirnya Rusno bersama istrinya taubat dan meminta ampunan kepada Allah SWT.
Selain itu juga mereka menghimbau kepada masyarakat untuk tidak berbuat musyrik, apalagi memelihara tuyul atau babi ngepet. Alhamdulillah kami masih diberi perlindungan dan kesempatan untuk bertaubat ya Bu, ujar Rusno. Mereka kini hidup seperti biasa dan benar-benar mulai dari nol lagi. Apa yang kami miliki dulu di Jakarta sudah mereka jual dan hasilnya disumbangkan ke sebuah yayasan anak yatim di Jakarta. Semenjak saat itu, pada pertengahan November 2008, ia pindah dari rumah kontrakannya di kawasan Balenda, Bandung, dan kembali ke kota Banjar. Kini Rusno bersama istrinya lebih bahagia meski hidup sederhana dan akan menantikan anak keduanya. Ya, kami lebih memilih hidup yang sekarang, yakni dengan usaha halal kecil-kecilan. Meski sederhana tapi kami bahagia, dan saya mengingatkan kepada masyarakat jangan sekali-kali menyekutukan Allah. Bagi yang masih memelihara tuyul atau sejenisnya, tinggalkan dan segeralah bertobat sebelum kalian benar-benar menerima akibatnya. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Semoga kalian terhibur ya teman-teman. Nah, bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Kalian bisa komen di bawah. Jangan lupa untuk kalian like, comment, dan share, dan lakukan terus-menerus ya teman-teman. Karena itu membantu channel kami menjadi channel yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Dan terima kasih juga atas dukungan kalian selama ini kepada channel ini. Jangan lupa untuk kalian yang baru mampir, klik tombol subscribe, nyalakan tombol lonceng notifikasinya, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh ya, untuk kalian yang memiliki pengalaman-pengalaman horor atau cerita-cerita misterius lainnya, atau cerpen-cerpen karangan kalian yang menarik lainnya, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi, yang nantinya akan saya bacakan di sini ya teman-teman, seperti format ini. Terima kasih dan kurang lebihnya mohon maaf. Semoga kalian bisa mengambil pembelajaran ya tentunya. Yang baik kalian ambil, yang buruk kalian buang jauh-jauh, dan jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya dalam menapaki kehidupan ini. Intinya jangan sekali-kali kita bersekutu dengan iblis ataupun apapun itu bentuknya, karena itu merupakan ya kesenangan sementara. Ya, karena ketika kita sudah tergiur dan masuk terjun ke dalamnya, ya petaka nantinya di akhir hidup kita pasti akan menanti kita. Ya mungkin ketika selamat seperti keluarga seperti ini, kita bisa diberi waktu untuk bertobat. Tapi kalau tidak, ya mungkin siksa neraka akan menanti kalian di akhirat kalau kalian menjalani kehidupan yang musyrik seperti itu. Sekian teman-teman, kurang lebihnya mohon maaf, dan sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya dari channel ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.